Halo Santuykers, bagaimana kabarnya? Kumaha daramang? Semoga kalian selalu sehat dan yang pasti tetap santuy. Oke, jadi di video kali ini Sobat Santuy akan membawakan alur cerita film yang cukup seru yang berjudul Renegades. Film ini menceritakan sekelompok gangster yang dibantai oleh beberapa orang kakek-kakek dikarenakan gangster tersebut telah membunuh salah satu sahabat mereka. Oke, dikarenakan film ini cukup brutal, tanpa banyak cocot-bacot lagi, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gelandangan yang bernama Jack Barton. Jack tinggal dengan berpindah-pindah tempat tanpa arah tujuan yang jelas. Bahkan untuk tidur saja yang emper seperti gelandangan konvensional pada umumnya. Ternyata hal tersebut diakibatkan oleh trauma masa lalu dirinya. Diketahui ketika Jack masih muda, ia pernah menjadi komandan pasukan khusus untuk perang di Afghanistan. Namun akibat perang itu semua anggotanya tewas dan hanya menyisakan Jack seorang. Semenjak itulah Jack menjadi trauma hingga kehidupannya berantakan seperti sekarang. Di suatu hari, Jack mendatangi makam ayahnya yang juga merupakan seorang mantan tentara. Di saat Jack hendak pergi, tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang. Orang tersebut bernama Mayor Carper. Diketahui Carper ini adalah mantan mayor yang pernah bertugas dengan ayah Jack dulu. Carper yang melihat keadaan Jack sekarang seperti ini, sontak ia merasa iba dan kasihan terhadap Jack. Carper lalu menanyakan di mana Jack sekarang tinggal. Jack menjawab bahwa dirinya kini tidak memiliki tempat tinggal dan sudah lama menggelandang. Mengetahui hal itu, Carper langsung mengajak Jack untuk tinggal di salah satu apartemennya. Pada awalnya Jack menolak karena ia tak ingin merepotkan orang lain. Namun ketika Carper mengatakan bahwa dulu ia pernah diselamatkan oleh ayahnya Jack, jadi kini ia ingin membalas kebaikan ayahnya Jack. Mengetahui itu, Jack yang sudah linglung mau pergi kemana lagi pun akhirnya ia bersedia ikut dengan Carper untuk tinggal di apartemennya. Adegan beralih ke seorang pria yang bernama Goram. Diketahui Goram adalah pentolan gangster yang menguasai wilayah London. Ia juga merupakan bebenguk di balik peredaran narkoboy serta perdagangan manusia. Setelah itu Goram mendatangi Sandra yang bernama Nate. Karena Nate telah berani berbisnis narkoboy di daerah kekuasaannya. Setelah Nate disiksa oleh Goram, lalu Goram mengatakan agar dia tidak coba-coba menjual narkoboy di wilayahnya. Pada awalnya Nate tidak peduli dengan ancaman Goram, hingga akhirnya Goram naik pitam, dan inilah yang dilakukan Goram sebelum melepaskan Nate. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jack yang sedang bersama Carper. Di sini Jack menampak lebih baik daripada sebelumnya. Setelah itu Carper mengajak Jack ke sebuah bar untuk berkumpul bersama teman-temannya yang juga merupakan veteran tentara. Di sini Carper mengenalkan Jack pada ketiga temannya, lalu mereka bercerita satu sama lain tentang masa kelamnya ketika di medan perang. Dimulai dengan seorang pria yang bernama Picky. Di sini ia bercerita bahwa ketika di medan perang, ia tak sengaja mencuri sempak musuhnya. Setelah itu Picky sempat mengalami trauma beberapa tahun, hingga akhirnya ia kembali ke kehidupan normalnya dan membuka bar ini. Kemudian cerita dilanjut dengan teman Carper yang bernama Harris dan satu teman lainnya yang bernama Woody. Ini dia bebunguknya. Setelah itu giliran Jack. Di sini Jack menceritakan semua hal yang membuatnya trauma selama ini. Setelah menceritakan semuanya, Jack merasa lebih plong, kayak ada manis-manisnya dikarenakan traumanya mulai berkurang. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan tangan kanan Goram yang bernama Agus. Saat itu Agus diperintahkan Goram untuk membunuh Nate di apartemennya. Setelah bertemu dengan Nate, Agus tanpa banyak cocot-bacot langsung menghabisinya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang dua orang detektif polisi karena sebelumnya Nate berniat membocorkan semua kejahatan Goram. Namun sayangnya saat kedua detektif itu masuk ke apartemen Nate, mereka hanya menemukan Nate yang sudah tergeletak tak bernyawa. Keesokan harinya memperlihatkan Jack dan Carper yang baru saja keluar dari bar milik Picky. Tiba-tiba Carper menyerahkan kunci apartemennya kepada Jack. Lalu ia menyuruh Jack agar pulang terlebih dahulu, sedangkan ia akan membantu urusan tentang putrinya. Dan ia akan menginap malam ini di rumah putrinya. Adegan kemudian memperlihatkan Carper yang sedang menuju salah satu bar milik Goram. Ketika hendak masuk, ia ditahan oleh salah satu petugas di sana. Dan si petugas beralasan bahwa bar sudah tutup. Namun inilah yang dilakukan oleh Carper. Setelah itu, Carper nyelonong masuk begitu saja. Lalu ia menghampiri Agus di tangan kanan Goram. Carper meminta agar Agus dan kelompoknya segera menghentikan penjualan narkoboy dan berhenti untuk mengancam salah satu anggota dewan. Dan diketahui ternyata si anggota dewan itu tak lain adalah putri Carper sendiri. Setelah mengatakan semua unek-unek itu, Carper bergegas pergi dari bar tersebut.
Agus yang kesal karena ada aki-aki yang mengusik bisnis bosnya, lantas dia memerintahkan salah satu anak buah Goram untuk melaporkannya pada Goram. Goram yang mendengar kabar dari anak buahnya pun, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Carper. Sementara itu, Carper yang hendak pulang, tiba-tiba ia dicegat oleh Agus dan anak buahnya. Di sini Carper sempat melawan, namun apalah daya karena sudah tua ia pun kalah. Lalu Agus dan anak buahnya langsung menghabisi Carper. Di sini kita diperlihatkan dengan putri Carper yang bernama Judy. Judy terkejut dikarenakan ada Jack yang sedang berada di dalam rumah ayahnya. Judy lalu menanyakan siapakah Jack sebenarnya. Di sini Jack menjelaskan bahwa ia bernama Jack dan Carper adalah teman ayahnya ketika di medan perang. Judy yang mendengarnya pun ia langsung mempercayainya, dikarenakan Carper selalu menceritakan tentang ayahnya Jack saat di medan perang. Setelah itu Judy menanyakan di mana keberadaan Carper pada Jack. Jack menjawab bahwa ia tak tahu dikarenakan beberapa jam yang lalu Carper mengatakan bahwa ia akan ke rumah Judy untuk menginap di sana. Just ring me. Goodbye. Sore harinya ketika Judy telah pulang ke rumahnya, tiba-tiba datanglah dua orang detektif. Dua detektif itu bernama Detektif Jenny dan Jono. Si detektif kemari membawa kabar duka. Lalu Jenny mengatakan bahwa ia menemukan Carper telah tewas beberapa jam yang lalu. Setelah mendengar kabar duka tersebut, Judy langsung menelpon Jack untuk memberitahu kematian Carper. Dan ia meminta agar Jack menghadiri pemakaman ayahnya tersebut. Di sini Jack kaget dan tak habis pikir dikarenakan tadi pagi adalah pertemuan terakhir dirinya bersama Carper. If you could come. Tak selang lama datanglah detektif Jenny dan Jono ke rumah Jack. Di sini detektif Jenny dan Jono mencoba menggali informasi dikarenakan Jack tinggal di rumah Carper. Lalu Jenny menanyakan pada Jack apakah Carper memiliki masalah dengan para gangster. Jack menjawab bahwa ia tak mengetahui akan hal itu dikarenakan sebelum Carper pergi, Carper menyuruhnya agar pulang terlebih dahulu. Sedangkan dengan Carper akan menyelesaikan masalah putrinya dan menginap di rumah putrinya tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan acara pemakaman Carper. Di suatu kesempatan, Jack menghampiri Judy lalu ia menanyakan apakah Judy memiliki masalah dengan para gangster. Dikarenakan kemarin polisi menanyakan tentang gangster padanya. Lalu Judy menjawab bahwa dirinya adalah seorang anggota dewan di kota ini. Dan ia diperintahkan untuk mengatasi sekelompok gangster yang dipimpin oleh pria yang bernama Goram. Semenjak itu ia selalu teror dan diancam oleh sekelompok gangster tersebut. Dikarenakan telah berani mengusik bisnisnya. Jack kemudian menanyakan apakah Judy sudah melapor ke polisi. Judy menjawab bahwa ia telah melaporkan teror dan ancaman sejak beberapa bulan yang lalu. Namun para polisi sepertinya tak ada yang berani untuk mengusut kasus ini. Judy lalu mengatakan bahwa memang dirinya pernah menceritakan masalah itu kepada Carper. Jack yang mendengarnya pun sangat yakin bahwa orang yang telah membunuh Carper adalah kelompok Goram. Setelah itu Jack menghampiri teman-temannya lalu ia mengajak ketiga teman aki-akinya itu untuk membalaskan kematian Carper. Di sini ketiganya setuju untuk ikut membantu Jack. Lalu Piki mengatakan bahwa kita harus mengumpulkan persenjataan terlebih dahulu sebelum beraksi. Pada malam harinya mereka kembali berkumpul di bar untuk mengatur strategi serta mengumpulkan senjata. Meskipun senjata mereka terlihat sangat kuno, namun di tangan mereka senjata itu dapat sangat mematikan. Setelah itu mereka pergi ke salah satu bar milik Goram untuk mencari informasi. Di sini Jack dan Haris menyamar sebagai pembeli. Sedangkan Piki menemui teman lamanya yang bernama Sanchez. Di sini Haris meminta Jack untuk memfoto dirinya. Namun di sini kamera tersebut diarahkan ke salah satu anak buah Goram. Setelah mendapatkan foto itu, Jack langsung mengirimkannya pada Piki. Di sini Piki sudah sampai di kediaman Sanchez. Diketahui Sanchez ternyata mantan gangster, namun kini ia telah tobat dan beralih berjualan menjadi penjual mie ayam. Di sini Sanchez meminta maaf dikarenakan ia tak sempat menghadiri pemakaman Carper. Lalu Piki menanyakan kepada Sanchez siapakah sih sebenarnya Goram. Sanchez yang mantan gangster tentu tahu siapa itu Goram. Sanchez lalu mengatakan bahwa Goram adalah seorang ketua gangster bajingan yang mempunyai bisnis penjualan narkoboy, rumah bordil, dan perdagangan manusia. Lalu Piki memperlihatkan sebuah foto yang dikirimkan Jack kepada Sanchez. Lalu ia menanyakan siapakah orang itu. Sanchez menjawab bahwa orang itu salah satu kroco Goram. Lalu Sanchez menasehati Piki agar ia tak macam-macam dengan kelompok Goram. Dan ia meminta untuk mengikhlaskan saja kematian Carper. Piki yang mendengarnya pun tak gentar apalagi sampai ketar-ketir bool getar. Dan ia pun kekeh akan membalaskan kematian Carper. Dikarenakan Piki memaksa, akhirnya Sanchez bersedia memberitahu keberadaan tempat yang akan membuat Goram kesal. Kill the motherfuckers.
Kemudian keempatnya pergi ke rumah pengencrotan milik Goram. Di sini Haris berpura-pura menjadi om-om gadun yang akan menyewa salah satu wanita di sana. Setelah Haris dan si wanita berada di kamar, inilah yang dilakukan oleh Jack dan teman-temannya. Setelah menghabisi para kroco-kroco Goram, keempatnya lalu diberitahu oleh wanita yang disewa Haris bahwa Goramlah yang telah membunuh Carper dikarenakan Carper telah berani ikut campur dalam bisnisnya. Setelah mendengar itu, keempatnya pergi dari sana dan OTW menuju bar milik Goram yang dikelola oleh Agus. Tak selang lama datanglah detektif Jenny dan Jono yang akan menyelidiki pembunuhan di rumah bordir tersebut. Di sini Jono berpikir bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh gangster saingan Goram. Namun berbeda dengan Jenny, ia berpikir bahwa yang telah melakukan semua ini adalah Jack dan teman-temannya yang ingin balas dendam akan kematian sahabatnya itu. Di sisi lain, Jack dan ketiganya telah sampai di bar milik Goram. Di sini Haris berpura-pura menjadi orang gila. Hingga salah satu penjaga mencoba mengusirnya. Namun inilah yang terjadi. Setelah itu mereka masuk ke dalam dan menghabisi semua orang yang berada di bar tersebut. Lalu mereka melumpuhkan Agus. Di sini Jack meminta agar Agus memberitahukan pada Goram bahwa teman-teman Carper akan balas dendam. Setelah itu Jack langsung membunuh Agus. Ketika mereka hendak pergi, Jack tak sengaja melihat sebuah buku yang dimana buku tersebut berisi data-data semua kejahatan kelompok Goram dan nama-nama atasan polisi yang telah mereka sogok. Keesokan harinya memperlihatkan seorang anggota CIA yang bernama Donovan. Donovan hendak menjalankan misi di Meksiko. Setelah misi itu tuntas, ia tiba-tiba ditelepon oleh detektif Jenny. Di sini diketahui Donovan pernah menjalankan misi dengan Carper dan teman-temannya, termasuk ayahnya Jack. Jenny lalu menanyakan siapakah sebenarnya teman-teman Carper yang telah berani mengusik Goram. Donovan lalu menjawab bahwa teman-teman Carper merupakan veteran perang yang sangat beringas dan kejam terhadap musuhnya di masa lalu. Sedangkan untuk Jack, ia tak jauh sama beringasnya seperti ayahnya. So they're hardcore. Donovan juga mengatakan bahwa mereka adalah orang baik dan mereka hanya berniat membersihkan bajingan-bajingan di kota London. Always the optimist. Pada malam harinya, Jack beserta teman-temannya kembali berulah dengan menghabisi beberapa kroco-kroco Goram dan menghancurkan bisnisnya. Hal itu dilakukan untuk memancing Goram agar semakin marah pada mereka. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di bar milik Vicky. Lalu mereka memikirkan cara untuk mengalahkan Goram. Dikarenakan polisi sudah mulai curiga dengan aksi mereka. Setelah lama berpikir, akhirnya Vicky memberikan sebuah ide agar memancing Goram untuk datang ke barnya. Hal itu dilakukan agar mereka terhindar dari hukum, dikarenakan yang menyerang terlebih dahulu adalah kelompok Goram, sedangkan mereka hanya membela diri. Keesokan harinya, Vicky menghubungi Sanchez dan memintanya agar Sanchez memberitahukan keberadaan Jack beserta teman-temannya. Sanchez yang mengetahui rencana Vicky, ia pun langsung bersedia memberitahu informasi tersebut kepada Goram. Sanchez mengatakan bahwa ia akan menyuruh salah satu temannya yang merupakan teman dekat Goram, sehingga kabar itu akan cepat sampai ke telinga Goram. Setelah itu Sanchez kemudian menelpon temannya yang bernama Apollo. Sanchez mengatakan pada Apollo bahwa orang-orang yang telah mengganggu bisnis Goram biasa nongkrong santuy di sebuah bar. Apollo yang mendengarnya pun lantas ia menelpon Goram. Di sini diketahui Apollo merupakan salah satu anggota asosiasi gangster yang jabatannya berada di atas Goram. Di sini Apollo memerintahkan agar Goram secepatnya mengurus masalah yang sedang terjadi. Lalu ia memberitahukan sebuah bar yang sering dikunjungi oleh Jack dan kawan-kawannya. Goram yang sudah mengetahui keberadaan Jack dan kawan-kawannya, ia langsung memerintahkan anak buahnya agar bersiap dikarenakan nanti malam mereka akan menyerang ke bar tersebut. Sebelum menyerang, Goram menyuruh anak buahnya untuk menangkap Judy yang akan dijadikan sandera. Pada malam harinya, Goram beserta kroco-kroconya sudah sampai di bar milik Vicky, dan peperangan pun terjadi. Di sini Jack harus menghadapi Goram, namun dengan mudahnya Jack mengalahkannya. Dan pada akhirnya Jack
Haris, Vicky, dan Woody berhasil membalaskan dendam kematian sahabatnya itu. Tiba-tiba datanglah detektif Jenny dan Jono. Jack lalu memberikan buku yang merupakan bukti semua kejahatan Goram pada mereka. Keesokan harinya, Vicky ditelepon oleh Sanchez. Lalu Sanchez mengatakan bahwa ada seseorang yang akan menyewa jasa mereka. Dan yang pasti mereka akan dibayar dengan sangat mahal akan jasanya tersebut. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah jangan jadi seorang gangster. Udah sih gitu aja. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.